Shalom jemaat Galilee Blessing Church dimanapun Anda berada. Selamat hari Minggu. Kita akan segera mulai ibadah kita pada hari ini. Kita bawa keluarga kita untuk menghadap Tuhan dan bersyukur kepadanya. Dan percayalah apapun masalah kita, dalam hadiratnya selalu ada jawaban bagi segala masalah kita. Cari wajahnya dan temukan jawabannya. Kita berdoa untuk mengawali ibadah kita saat ini. Bapa di surga, terima kasih atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami, bagi anak-anak kami, bagi orang tua kami, bagi suami atau istri kami, sekeluarga. Engkau memelihara kami di masa yang sukar sekalipun, lewati lembah kekelaman, lembah kesukaran, tetapi Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Bahkan kami yang capek, yang lelah dalam hidup itu, Tuhan siap untuk menggendong setiap kami. Bersama dengan Tuhan yang mampu melewati hari-hari kami, sesukar apapun hidup kami. Selama ada Tuhan bersama dengan kami, tidak ada yang sukar, karena Tuhan bisa dan sanggup menolong kami semuanya. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami pada saat ini kepadamu sepenuhnya. Biar Roh Kudus memimpin kami untuk menyembah dan berdoa kepada Tuhan dengan benar di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mulai ibadah kami pada saat ini. Haleluya, amin. Kita sembah Tuhan, cari wajahnya dan temukan jawabannya dalam hadiratnya Tuhan. Haleluya. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus
Tuhan janji kami semua Bapa untuk setia mengiring Tuhan sampai selama-lamanya. Terlalu banyak kebaikan Tuhan yang kami alami. Anugerah yang begitu besar buat setiap kami. Engkau layak untuk kami sembah, kami puji, kami ikuti sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, di masa suka sekalipun kami mau belajar bersyukur kepada Tuhan. Kami tetap percaya bahwa ada pimpinan Tuhan dalam hidup kami semuanya. Terima kasih Bapak, jangan biarkan kuasa kegelapan, suara-suara negatif dari iblis mempengaruhi hidup kami. Tapi biarlah firman Tuhan yang mengisi hidup kami sampai selama-lamanya. Isi penuh-penuh hidup kami supaya hati kami, apapun kami pikirkan juga itu semua berasal dari firman Tuhan. Merenungkan firman-Mu siang dan malam, pasti hidup kami berhasil dan beruntung sampai selamanya. Urapi hamba-Mu juga dalam berkat nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami bersyukur kami sambut firman Tuhan pada saat ini. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Hari ini saya mau share sebuah topik, yaitu bagaimana cara kita meruntuhkan tembok-tembok yang menjadi penghalang hidup kita untuk mencapai tujuan Tuhan dan janji Tuhan dalam hidup kita. Pencapaian-pencapaian dalam hidup kita dimulai dari sikap hati kita. Karena sikap hati itulah yang menentukan tindakan kita. Kemudian, tindakan kita akan menentukan pencapaian-pencapaian dalam hidup kita. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita harus menata hati kita terlebih dahulu sebelum kita menata hidup kita. Ia berkata bahwa dari kedalaman hati manusia yang penuh dengan kejahatan akan muncul hal-hal yang jahat. Dan dari kedalaman hati manusia yang penuh dengan kebaikan akan muncul hal-hal yang baik. Jadi penentunya adalah apa yang ada di dalam batin atau hati manusia. Perubahan sejati terjadi dari dalam hati kita keluar, berupa kita punya tindakan-tindakan, ya. Menurut Rasul Paulus, perjuangan yang harus kita menangkan dalam hidup ini ada di area pikiran kita. Ya, 2 Korintus 10 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Yang menyebabkan kegagalan bangsa Israel masuk tanah Kanaan bukanlah karena musuh yang harus dihadapi terlalu kuat. Bukan. Melainkan sebenarnya karena mereka sudah kalah sebelum perang itu sendiri dimulai. Seperti yang dikatakan oleh penulis surat Ibrani 3 ayat 19. Demikianlah kita lihat bahwa mereka Israel tidak dapat masuk Kanaan oleh karena ketidakpercayaan mereka. Bukan takut atau bukan kalah perang, tapi karena tidak percaya bahwa Tuhan sanggup membawa mereka masuk ke tanah Kanaan. Karena musuh yang harus dikalahkan oleh bangsa Israel itu adalah segala siasat, ya, pikiran mereka sendiri yang dengan angkuhnya terus-menerus menentang pengenalan akan Allah, dan yang sudah bertahun-tahun menguasai pikiran mereka, sehingga lama-kelamaan pikiran tersebut menjadi kubu, membentuk kubu benteng-benteng yang kokoh, yang susah diubahkan, susah digoyahkan. Inilah yang harus dirobohkan terlebih dahulu, karena inilah yang membuat mereka susah untuk mempercayai Tuhan sepenuhnya. Saya akan mengajak kita belajar dari kegagalan bangsa Israel mengalami penggenapan janji Tuhan dalam hidup mereka, supaya kita tidak bernasib sama dengan mereka. Menurut saya ada 3 tembok atau benteng sikap hati yang harus kita runtuhkan untuk kita bisa mengalami penggenapan semua janji-janji Tuhan dalam hidup ini. Yang pertama adalah sikap
berpikir kita. Amsal 23 ayat yang ke-7, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Sikap berpikir kita tentang diri kita sendiri ketika memasuki medan laga peperangan menentukan kemenangan kita dalam peperangan. Apakah kita berperang penuh dengan iman, pengharapan, dan optimisme, atau sebaliknya kita bersikap negatif dan meragukan keberhasilan kita. Perbedaan sikap ini dapat kita lihat di dalam 12 orang pengintai yang diutus oleh Musa ke tanah yang dijanjikan Tuhan untuk diberikan kepada bangsa Israel. Yosua dan Kaleb kembali dengan sebuah berita yang positif dan optimis terhadap masa depan yang mendorong orang lain untuk berani mengambil langkah iman. Namun 10 pengintai lainnya pulang dengan sebuah berita yang negatif dan pesimis terhadap masa depan. Bahkan mereka membandingkan diri mereka seperti belalang menghadapi musuh-musuh mereka yang bagaikan raksasa. Dan hal inilah yang menghalangi umat Tuhan untuk terus maju menuju Kanaan. Ternyata sikap dari 10 pengintai ini mempengaruhi lebih banyak orang, sehingga generasi mereka yang lahir di tanah Mesir tidak pernah memasuki tanah yang Tuhan janjikan kepada mereka, kecuali Yosua dan Kaleb tentunya. Jika kita menerima rasa harga diri dan nilai diri kita hanya dari orang lain, pendapat orang lain, kata orang lain, maka kita akan melewati hidup dengan merasa rendah diri, tidak aman, dengan hanya sedikit rasa harga diri. Demikian juga yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka percaya pada suara pendapat dari 10 pengintai. Akhirnya mereka memilih untuk kembali ke masa lalu mereka di Mesir. Padahal masa depan mereka jauh lebih cerah dibandingkan masa lalu mereka. Tuhan sedang menyediakan pintu-pintu yang akan terbuka lebih lebar dibandingkan yang mereka atau kita kira mungkin terjadi. Tuhan sedang mendatangkan ke jalan hidup kita kesempatan yang lebih besar dibandingkan yang dapat kita bayangkan. Jangan pernah kembali ke masa lalu. Kita mengetahui akhirnya bahwa bukan Tuhan tidak sanggup untuk membawa mereka semua ke tanah yang memang sudah Tuhan janjikan untuk diberikan kepada mereka. Tetapi sikap berpikir mereka yang tidak mempercayai perkataan janji Tuhanlah yang menghalangi mereka untuk memasuki tanah Kanaan dan mengubur mereka semua di padang gurun. Sikap berpikir seperti itu dapat kita kenali dari perkataan-perkataan mereka yang lebih suka membesar-besarkan pihak musuh atau tantangan atau masalah, dan mereka tidak pernah menyebut nama Tuhan di dalam pembicaraan mereka. Coba kita uji diri kita sendiri. Seberapa sering kita menyebut nama Tuhan dalam setiap percakapan atau perkataan kita setiap hari? Karena itu jemaat sekalian, jangan biarkan sikap berpikir sok pinter kita ini membuat kita kehilangan janji-janji Tuhan yang sudah berada di depan mata kita. Kita harus runtuhkan tembok penghalang atau benteng sikap berpikir sok pinter kita ini. Dan kita mulai memiliki sikap hati yang percaya penuh akan janji-janjinya. Meskipun kita tidak mampu memikirkan cara penggenapannya. Karena itu memang bagiannya Tuhan. Jadi buat apa kita mengatur Tuhan yang maha tahu segalanya? Sekarang tembok penghalang atau benteng yang kedua yang harus kita runtuhkan, yaitu perspektif atau sudut pandang yang salah. Perspektif atau sudut pandang setiap orang, walaupun melihat hal yang sama, bisa berbeda, tergantung fokus masing-masing orangnya. Sebagai contoh, melihat sebuah gelas yang terisi setengah dengan air, tiap-tiap orang bisa berbeda cara menyampaikannya.
Ada yang bilang, wah sayang ya, airnya tinggal setengah atau separuh. Ini pasti orang yang pesimis. Tetapi yang lain berkata, puji Tuhan, airnya masih ada setengah, masih ada separuh. Ini contoh orang yang optimis. Contoh lainnya, seorang salesman sepatu dikirim ke sebuah negara yang jauh oleh perusahaannya. Dan setelah beberapa hari, ia mengirim pesan ke kantor pusat. Saya mau pulang. Tak ada orang yang pakai sepatu di sini. Jadi percuma kita jual sepatu di sini. Kemudian perusahaan mengutus lagi seorang salesman yang lain. Dikirim untuk mengunjungi negara yang sama. Setelah beberapa hari, ia menulis pesan ke kantor pusatnya, kirim lebih banyak lagi sepatu. Di sini sepatu kita akan laku keras dan banyak lakunya. Karena di sini belum seorang pun punya sepatu. Situasinya sama, namun perspektifnya, cara pandangnya berbeda. Demikian juga dengan yang dilaporkan oleh 12 pengintai yang diutus oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. 2 pengintai yaitu Kaleb dan Yosua melaporkan bahwa mereka melihat hasil tanah Kanaan luar biasa. Buah-buahannya besar-besar. Tetapi 10 pengintai lainnya melaporkan bahwa mereka melihat penduduk di tanah Kanaan itu besar-besar bagaikan raksasa. Mereka mengabaikan berkat-berkat Tuhan yang ada. Mereka hanya fokus melihat masalah-masalah saja di tanah perjanjian. Bilangan 13 ayat yang ke-32 dan 33. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang anak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Perspektif yang salah akan menyebabkan kesimpulan yang dibuat juga salah. Dan seterusnya keputusan yang diambil pun juga ikut salah. Mereka memutuskan untuk pulang balik ke Mesir dan tidak mau terus maju ke Kanaan. Jadi sebelum kita menarik kesimpulan, apalagi memutuskan sesuatu, rubuhkan dulu tembok penghalang benteng perspektif yang salah, yang sudah terbentuk sekian lamanya, yang menghasilkan beberapa keputusan yang keliru dalam hidup kita. Dan sekarang benteng yang terakhir yang harus kita runtuhkan adalah kemalasan, lawan dari ketekunan. Bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua mempunyai sebuah sasaran yang diberikan Tuhan, yaitu merebut tanah Kanaan. Ya, walaupun Tuhan telah menjanjikan Kanaan kepada bangsa Israel, tetapi mereka masih harus berjuang untuk mendapatkan setiap sentimeter perseginya tanahnya. Rintangan terbesar yang ada di depan Yosua dan impiannya adalah sebuah tembok besar, tebal dan tinggi yang mengelilingi kota Kanaan, yaitu Yeriko. Tetapi Tuhan memberikan sebuah rencana strategis kepada Yosua untuk menaklukkan kota tersebut. Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk berbaris sambil menutup mulutnya rapat-rapat alias berdiam diri keliling kota seluas 4 hektar lebih itu setiap hari selama 6 hari berturut-turut. Kemudian pada hari yang ke-7 mereka harus berbaris keliling kota tersebut 7 kali. Selama putaran yang ke-7 keliling kota tersebut, pada hari ke-6 para imam harus meniup sangkakala mereka dan bangsa itu harus berteriak.
Coba kita renungkan sejenak tentang ketekunan yang dituntut oleh perintah Tuhan tersebut. Dapatkah kita membayangkan betapa lelah dan putus asanya bangsa Israel setelah hari yang kelima misalnya? Upacara yang sama, tata cara yang sama, doa yang sama, berbaris yang sama, yang sudah berulang-ulang mereka lakukan. Setiap pagi mereka bangun, berkumpul di bawah terik matahari Palestina, dan berbaris mengelilingi kota tersebut. Sementara orang-orang Kanaan berdiri di atas tembok, sambil melemparkan segala macam penghinaan ke arah bangsa Israel. Sampai putaran ke-6. Pada hari yang ke-6, retakan temboknya pun belum kelihatan. Bagaimana bisa runtuh? Bisa keliling 12 kali, masih belum retak juga temboknya. Tinggal 1 kali lagi kelilingnya. Beberapa orang mungkin mulai tergoda untuk menyerah dan mengganti dengan cara yang lain. Tetapi jika mereka berhenti saat itu, mereka tidak akan menyaksikan rintangan raksasa mereka tiba-tiba dan secara dramatis runtuh di depan mata mereka. Amsal 13 ayat yang ke-4. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia, tidak pernah dilakukan, hanya ingin saja. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Salomo membagi 2 macam orang di dunia ini, bukan orang kaya dan orang miskin, atau orang yang beruntung dan orang yang tidak beruntung. Tetapi Salomo membedakan antara orang yang rajin dan orang yang malas. Saya teringat dengan perkataan Thomas Edison yang menyatakan, banyak orang yang gagal dalam hidup itu dikarenakan mereka tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah. Sayang sekali kan? Jadi bertekunlah dalam doa dan usaha, Bapak Ibu sekalian. Meskipun doa-doa yang kita panjatkan itu bahkan sampai berulang-ulang kita doakan, belum menunjukkan secuil hasil pun. Marilah kita runtuhkan tembok-tembok penghalang atau benteng-benteng yang dibangun dalam pikiran kita, yang menghalangi janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Dan milikilah sikap berpikir yang sesuai dengan pikiran Kristus dan perspektif yang benar menggunakan kacamata iman. Serta jangan pernah menyerah dalam setiap penantian janji Tuhan digenapi. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Marilah kita persiapkan hati kita untuk berdoa, merenungkan firman Tuhan yang telah kita dengar, serta bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus dalam komuni kudus atau perjamuan kudus. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Bapa buat firman Tuhan yang telah kami terima. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang sukar bagi Engkau Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau untuk menolong kami. Tapi yang menghalangi Tuhan bekerja, yang menghalangi janji Tuhan digenapi dalam hidup kami. Karena kami sekali sombong Tuhan. Kami angkuh, kami sok pinter. Kami ingin menggunakan cara kami, hikmat manusia kami. Sehingga kami beberapa kali kami gagal karena kami sombong dan angkuh Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ubah mata iman kami Tuhan. Bersihkan Tuhan mata iman kami supaya kami bisa melihat dengan jelas setiap masalah hidup kami dari perspektif kacamata iman, yaitu kacamata Engkau sendiri ya Tuhan. Tuhan tolong setiap kami juga untuk memiliki sikap hati yang tekun. Meskipun doanya sama terus berhari-hari dan belum kelihatan hasilnya, tapi kami belajar untuk tekun karena Engkau menghargai orang yang tekun. Bahkan perkara besar bisa terjadi karena orang yang tekun, bukan orang yang merasa pintar, tapi orang yang tekun memakai cara Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Bapa, apapun masalah kami hari-hari ini, situasi kondisi rumah tangga kami, usaha pekerjaan kami percaya Tuhan punya jalan keluarnya. Bagian kami dalam mengandalkan Tuhan, tetap bertekun dalam doa dan usaha kami, tetap dengar suara
Tuhan untuk pekerjaan kami, ide-ide baru, usaha-usaha baru yang sesuai dengan zaman new normal nih Bapak. Terima kasih Pak, berkati seluruh umat Tuhan. Satu pun tidak ada hidup di bawah garis kemiskinan. Semua kami tercukupkan. Sembako kami cukup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapak. Sebentar ya Bapak, kami akan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Ampuni dosa kami ya Tuhan. Karena dosa menghalangi berkat Tuhan masuk dalam hidup kami. Dan pengakuan dosa kami membuka keran darah Yesus untuk mengalir, membersihkan, menyucikan semua dosa dan kelemahan kami. Melalui ini Bapak kami beri persekutu, kami tinggal dalam Engkau dan Engkau tinggal dalam hidup kami, memimpin hidup kami sampai selama-lamanya, memberi kami masa depan yang penuh pengharapan, gilang gemilang, masa depan sangat cerah bersama dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami minta kepada Engkau menguduskan minuman dan makan kami di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut berkat tubuh dan darah-Mu ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian yang sudah menyiapkan roti atau biskuit atau apapun makanannya bisa siapkan. Kita akan bersekutu dengan tubuh Kristus dan darah Kristus pada saat ini. Jangan takut, ada perlindungan, ada kuasa perlindungan melalui tubuh dan darah Yesus. Mari angkat tinggi sama-sama roti. Kita muliakan roti ini sebagai lambang tubuh Kristus yang terangkat di kayu salib di antara langit dan bumi untuk menanggung dan memakukan dan membayar lunas semua hutang dosa kita dan kelemahan kita. Terima kasih Bapak. Dengar firman Tuhan sebelum kita makan bersama-sama dengan iman. Terima kasih Tuhan. Pada malam waktu Yesus sudah serahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, lalu dipecahkan, katanya inilah tubuhku yang diserahkan, yang diremukkan, yang dipecah-pecahkan bagi kamu sekalian. Jemaat yang Allah kasih pada saat ini, apakah saudara percaya bahwa roti yang kita angkat tinggi, kita syukuri atasnya, itulah titik kontak kita untuk bersekutu dengan tubuh Kristus. Haleluya. Amin. Kita makan sama-sama dengan percaya sampai kita ingat korban Yesus di kayu salib. Mari. Dan sekarang siapkan minuman. Boleh anggur, boleh apapun yang berwarna merah, atau teh juga boleh. Kita akan tinggi-tinggi, kita percaya bahwa inilah perjanjian baru kita dengan Tuhan. Dan dengar firman Tuhan. Setelah makan, Yesus mengambil cawan, katanya, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Jemaat yang Allah kasih pada saat ini, apa kita percaya bahwa cawan anggur, minuman yang kita angkat tinggi sama-sama ini merupakan titik kontak kita untuk bersekutu dengan darah Kristus. Amin. Dalam nama Yesus kita minum sama-sama dengan percaya sampai kita ingat korban Yesus di kayu salib. Mari. Kita bersyukur buat karya Kristus. Terima kasih Bapa, bahwa mata kami tiap hari memandang karya Kristus yang penuh kemenangan, kegemilangan di kayu salib. Menang atas semua hutang kami dibayar lunas. Menang atas semua masalah, sakit kami. Menang atas semua problema kami. Terima kasih ya Bapa, bila karya Kristus itu kami ingat terus menjadi motivasi kami untuk melangkah dengan iman, memandang salib Yesus dalam hidup ini, bahwa ada kemenangan di balik salib Kristus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Kami mau setia sampai akhir ya Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu.
benar Tuhan, kami semua jemaat-Mu, apapun kondisi hidup kami mau setia mengiring Tuhan. Seperti janji-Mu pada kami untuk setia menyertai kami sampai akhir zaman. Terima kasih berkebaikan-Mu. Kau setia menemani kami melewati masa sukar, masa senang, masa gembira, menyertai anak-anak kami, menyertai juga orang tua kami, suami atau istri kami, kakak atau adik kami sekeluarga disertai oleh Tuhan. Tutup bungkus semua kami sekeluarga dan kuasa darah Yesus, perlindungan darah Yesus, sehingga kuasa apapun, virus apapun, dan bala sampar apapun, sakit apapun tidak bisa menembus perlindungan perisai darah Yesus yang ada dalam hidup kami, dan juga hadirat Tuhan yang ada bersama dengan kami, menyertai kami. Haleluya. Terima kasih Bapa, malaikat-Mu berkemah di sekeliling orang-orang benar-Mu ya Bapa. Kami bersyukur buat kebaikan dan janji Tuhan. Kami imani, kami percayai bahwa kami hidup untuk diberkati Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan di sepanjang umur hidup kami. Berkati usaha jemaat Tuhan sekalian, berkati pekerjaan mereka Tuhan, juga semua keluarga Bapak, untuk tetap percaya, beriman, Tuhan sanggup menolong kami dan Tuhan mau juga menolong kami semuanya. Mari jemaat Tuhan, kita terima berkat yang melimpah dari Allah Bapa yang mengasihi kita, cinta, kasih dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menyertai, memberkati kita, memberkati hari ini, esok dan sampai selama-lamanya, sehingga apapun yang kita kerjakan disertai Tuhan, diberkati dengan keberhasilannya, keberuntungannya, dan kemenangannya menyertai kita sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala Agung kita dan Kepala Gereja kita, memberkati semua kita. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai dan saya percaya perlindungan Tuhan selalu ada bersama kita. 1 hari 24 jam, 1 minggu 7 hari, artinya setiap saat Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati semua kita dengan kesehatan yang baik, umur yang panjang, keberhasilan, kemakmuran, keberuntungan, dan keuntungan yang maksimal. Haleluya. Amin. Shalom.